Pernah kepikiran nggak sih soal listrik yang ngalir di rumah kita? Di balik colokan listrik yang biasa kita lihat itu, ternyata ada sejarah perang ide yang luar biasa sengit loh. Di satu sisi ada arus bolak-balik atau AC, di sisi lain arus searah atau DC. Yuk kita kupas tuntas kisah yang benar-benar ngebentuk dunia modern kita ini. Kita semua tahu benda ini kan? Kotak hitam gede yang nyantol di kabel charger laptop kita. Itu tuh bukan sekedar pemberat atau hiasan loh. Justru, di dalam kotak itulah terjadi perang kecil antara dua jenis arus listrik. Dan nanti, di akhir penjelasan ini, Anda bakal ngerti banget kenapa benda itu krusial. Oke, jadi ini dia inti perbedaannya. Gampangnya gini, arus searah atau DC itu ngalirnya kayak air sungai. Lurus, konstan, satu arah aja. Nah, kalau arus bolak-balik atau AC, dia lebih mirip ombak di laut. Maju, mundur, terus-terusan. Perbedaan mendasar inilah yang jadi akar dari semua cerita ini. Nah, kalau kita lihat grafiknya, perbedaannya jadi jelas banget. Lihat deh, DC di kiri, garisnya lurus, rata, stabil. Artinya dayanya konstan. Terus lihat yang AC di kanan, bentuknya gelombang sinus yang khas itu. Alirannya naik turun, bolak-balik puluhan kali dalam sedetik. Oke, sekarang kita definisikan dulu ya kedua jenis arus ini biar lebih mantap pemahamannya. Dan disinilah ceritanya jadi seru banget. Ini bukan lagi cuma soal elektron yang bergerak, tapi udah masuk ke ranah ego, inovasi, dan pertarungan dua raksasa teknologi pada masanya. Thomas Edison yang ngejagoin DC melawan Nikola Tesla dengan AC-nya. Perang ini memanas dengan cepat loh. Tahun 1882, Edison mulai duluan dengan sistem DC-nya. Cuma 4 tahun kemudian, Westinghouse sama Tesla muncul nantangin pakai sistem AC. Puncaknya itu di pameran dunia tahun 1893, di mana satu sistem bakal ngebuktiin keunggulannya di depan mata seluruh dunia. Persaingannya ini jadi benar-benar personal dan sengit. Ini bukan lagi sekedar debat teknis yang sehat. Edison secara terang-terangan bikin kampanye buat nakut-nakutin publik soal AC, bahkan pakai kata-kata sekeras ini buat ngegambarin betapa berbahayanya AC menurut dia. Nah, ini dia nih, kelemahan fatal sistem DC-nya Edison. Karena tegangannya rendah, listriknya itu kehilangan banyak banget tenaga kalau dikirim jarak jauh. Artinya apa? Artinya, butuh banyak banget pembangkit listrik yang mahal dan harus dibangun di tiap sudut kota. Jelas ini nggak efisien sama sekali. Di sisi lain, AC punya jurus andalan. Listriknya bisa dikirim pakai tegangan super tinggi. Bisa sampai 400.000 volt. Bayangin aja nih, kayak tekanan air super kuat di pipa kecil, bikin listriknya bisa ngalir jauh banget tanpa banyak energi yang kebuang. Satu pembangkit listrik besar bisa ngelayanin area yang sangat luas. Senjata rahasianya, alat yang namanya transformator atau trafo. Alat jenius ini bisa dengan gampangnya naikin tegangan AC buat perjalanan jauh, terus nurunin lagi tegangannya ke level yang aman pas mau masuk ke rumah kita. Nah, DC nggak punya cara gampang buat ngelakuin ini. Inilah keunggulan telak AC. Perang ini makin lama makin kotor. Edison benar-benar berusaha keras buat ngejatuhin citra AC. Dia bahkan sampai mendanai demo-demo publik di mana hewan disetrum pakai AC buat ngebuktiin bahayanya. Puncaknya, timnya Edison diam-diam ngusahain supaya kursi listrik pertama itu pakai generator AC dari saingannya, Westinghouse, biar nama AC selamanya identik dengan kematian. Tapi ya, walaupun ada kampanye negatif, pada akhirnya AC yang menang. Dan sekarang, AC lah yang jadi tulang punggung listrik di dunia kita. Intinya, dimanapun kita lihat infrastruktur listrik skala besar, itu adalah warisan kemenangan AC. Jaringan listrik nasional, colokan di tembok rumah kita, kulkas, AC, mesin-mesin industri raksasa, semuanya jalan pakai arus bolak-balik. Eits, tapi ceritanya belum selesai. Pihak yang kalah ini ternyata nggak lenyap gitu aja. Justru sebaliknya. DC sekarang jadi sumber tenaga buat semua perangkat pribadi kita. Pokoknya semua yang pakai baterai, dari smartphone sampai mobil listrik, itu pasti pakainya DC. Kenapa? Soalnya komponen elektronik yang sensitif di dalam gadget kita itu butuh aliran daya yang stabil dan searah, dan itu cuma bisa dikasih sama DC. Bahkan panel surya itu secara alami menghasilkan listrik DC. Perbedaan ini juga kelihatan banget di motor listrik. Motor DC itu jago banget buat kontrol kecepatan yang presisi. Coba bayangin bor listrik atau akselerasi mobil listrik yang halus. Di sisi lain, motor AC itu lebih simple, lebih badak, jadi cocok banget buat alat yang cuma butuh putaran konstan, kayak kipas angin atau pompa air. Jadi dari yang tadinya musuh bebuyutan, sekarang mereka malah jadi partner yang nggak terpisahkan. Yep, perangnya sudah usai. Mereka bukan lagi saingan, tapi mitra yang saling melengkapi dengan sempurna.
Kita pakai kehebatan AC buat ngirim listrik efisien dari jarak jauh, terus kita andalkan kestabilan DC buat ngasih tenaga ke perangkat elektronik paling penting dalam hidup kita. Nah, ini kita balik lagi ke si bata charger laptop. Perjalanan listrik laptop kita itu contoh sempurna kemitraan ini. Pertama, listrik AC tegangan tinggi jalan efisien lewat jaringan listrik. Kedua, trafo di dekat rumah nurunin tegangannya biar aman. Ketiga, adaptor atau si bata itu ngubah listrik AC dari colokan jadi DC. Dan terakhir, listrik DC yang stabil inilah yang nge-charge laptop kita dengan aman. Jadi, begitulah ceritanya. Dari sebuah perang ide yang begitu sengit, lahir sebuah sistem hibrida yang cerdas, yang mengambil kelebihan dari dunia AC dan juga dunia DC. Dan ini menyisakan satu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan. Dengan makin banyaknya panel surya, baterai, dan mobil listrik yang semuanya berbasis DC, apakah kita sebenarnya sedang menuju kebangkitan kembali arus searah? Mungkin perang arus listrik ini belum benar-benar berakhir.